Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Ibu Dirjen Pedas RH, para kepala dinas provinsi yang membidangi urusan kehutanan, kemudian ini yang hadir secara luring, kemudian para pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup Dirjen Pedas RH serta kepala bidang yang menangani RHL di Dinas Kehutanan Provinsi yang menangani kehutanan serta UPT Dirjen Pedas RH. Termasuk juga yang saya hormati ya peserta daring yaitu para kepala KPH seluruh Indonesia serta para kepala seksi perencanaan dan evaluasi DAS di seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi. Kita tahu bahwa peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2020 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan itu salah satunya adalah memandatkan, itu disebutkan di pasal 9, bahwa kita melakukan RHL berupa rehabilitasi hutan dan rehabilitasi lahan. Nah itu diterjemahkan kembali di pasal 14 bahwa diselenggarakannya RHL itu melalui tahapannya adalah menyusun rencana kemudian melaksanakan. Melaksanakannya kita sudah punya pedoman tersendiri yaitu Permen LHK 23 tahun 2021 tentang pelaksanaan RHL. Sedangkan perencanaannya ini sudah diterbitkan Permen LHK nomor 10 tahun 2022 tentang penyusunan RUU RHL dan RTN RHL. Terkait dengan penjelasannya, di situ ada rencana umum RUU RHL itu disebutkan di pasal 16, kemudian di RUU rencana RTN RHL-nya itu diuraikan di pasal 17 PP 26 tersebut. Hari ini kita melakukan sosialisasi sebagai tindak lanjut dari mandat PP 26, yaitu telah diterbitkan keputusan Menteri LHK nomor SK 10054 Men LHK Pedas garis datar Pedas RH garis miring set.4 garis miring das.0 garis miring 2002 tentang RUU RHL DAS. Nah, hari ini sudah siap narasumber 2 yaitu Pak Direktur, saya tulis di sini takut salah Pak. P3DAS itu perencanaan dan pengawasan pengelolaan daerah aliran sungai, yaitu Pak Dr. Saparis Sudaryanto. Kemudian yang kedua nanti menyampaikan sosialisasi terkait penyusunan RTN RHL. Nah, itu nanti outputnya adalah keputusannya adalah keputusan menteri kalau itu ada di dalam kawasan yang menjadi kewenangan menteri. Kemudian ada keputusan gubernur maupun bupati sesuai dengan kewenangannya. Ini nanti akan disampaikan yang mewakili Pak Direktur Rehabilitasi Hutan, yaitu Mas Al Ustadz Junediono. Untuk itu mekanismenya, karena di sini sudah terlambat hampir 30 menit lebih awalnya kan kita mulainya itu 9.45, sekarang sudah 10.30. Nanti enggak apa-apa karena awalnya itu adalah selesainya jam 12. Jadi nanti agak mundur sedikit, masing-masing narasumber kami beri kesempatan untuk menyampaikan paparan paling lama 45 menit dan kemudian nanti dilanjutkan di sesi diskusi. Ya, kalau sesi diskusi ya kita batasin juga 1 jam lah paling lama. Kalau paling lama itu kan bisa lebih cepat. Saya kira itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan kita sepakati sampai kurang lebih jam 12.45.
nanti. Untuk itu waktu kami berikan kepada Pak Saparis untuk menyampaikan sosialisasi. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pemirsa kita semua. Wassalamualaikum. Mohon izin saya di depan Pak Mur ya, biar bisa melihat di sana. Lupa. Ada catatan kecil. Enggak. Bapak Ibu semua, sesuai arahan dari Pak Murdiono Budijen tadi juga saya menyampaikan terkait RURHL, dan sebetulnya kita harus paham bahwa RURHL adalah rumah bagi semua program RHL, entah itu dana APBD. Makanya teman-teman tantangan terhadap posisi yang dimungkinkan dari dalam BPN. Kemudian bagi museum RURHL di kawasan ada solusi dengan jenis sehingga sebetulnya kita sudah bisa menyampung semua program-program rehabilitasi dalam satu rumah besar dalam RURHL ini. Mati suara.
Kemudian juga kita harus paham bahwa ini ada Panitia, mohon izin, suaranya tidak terdengar.
terlepas orang mau ngomong apa, pada saat bencana selalu kita ditanya. Dan sebetulnya upaya-upaya kita ini adalah untuk menjawab berbagai hal yang terkait dengan seberapa jauh tata kelola lingkungan hidup kita, upaya revegetasi kita memberi makna terhadap lingkungan itu harus kita sampaikan secara detail. Apalagi nanti saya sampaikan datanya bahwa sudah kita identifikasi mana yang rawan bencana limpasan dan mana yang rawan bencana longsor. Bapak Ibu semua perlu kita pahami ada perbedaan signifikan antara banjir versi kita dan banjir versinya PU dalam konteks ini ya. Jadi kita mengidentifikasi lokasi-lokasi pemasok banjir. Kalau PU adalah mengidentifikasi lokasi terdampak banjir. Paham kan? Kita pemasok banjir, jadi di bagian hulu-hulu. Kalau PU mengatasi untuk di affected area, daerah terdampak. Kan seperti itu. Sehingga beda sebenarnya, konteksnya beda. Lanjut. Lah, ini saya sampaikan contoh. Kebetulan Kepala Balainya Manado baru, Pak yang lama melarikan diri ke Solo, terus yang baru pindah dari Jadi begini, melarikan diri maksudnya pindah. Jadi gini Bapak Ibu semua teman-teman, ini yang di Manado contoh ya. Jadi kita sudah mengidentifikasi dia, kalau dia hutan produksi yang saya kasih kotak ini, jika dia ada upaya KTA, akan berkurang seberapa koefisien runoff-nya. 0,25 jadi 0,3 jadi 0,25. Ini KTA statis juga masih tetap 0,3. Kita harus jujur di sini. Kenapa? Karena tidak semua upaya kita itu mengatasi secara tuntas. Kita bicara banjir, itu faktor penyebabnya banyak. Belum faktor landscape, konfigurasi landscape-nya. Hujan 70, 65 sampai 70 mm per hari selama 3 hari berturut-turut. Hutan selebat apapun nggak bisa mengendalikan banjir. Apalagi kalau konfigurasi landscape-nya contoh Garut, kemudian Manado, kemudian Kalsel, Sintang, terus kemudian di Kendari, itu selebat apapun hutan kita, kalau 75 mm per hari, 70 mm per hari, berturut-turut selama 3 hari, itu juga akan terjadi banjir. Jakarta juga seperti itu. Nah, ini sudah kita identifikasi seperti ini, dan ini sudah kita sampaikan. Lanjut. Nah, ini adalah contoh. Existing land use 2015, ada pola ruang, kemudian kita beri rekomendasi, turun ya. Ini yang di Manado, di Minahasa Utara. Yang kota Manado seperti ini. Sama juga. Jadi ini harus kita sampaikan kenapa? Karena kemarin Bu Ijen mengenai outcome, itu disinggung banget. Kan begitu. Kemudian kita juga harus menjawab apakah upaya kita memang betul-betul tadi target ke-6 dari RPJMN, itu juga bisa kita wujudkan atau tidak. Lanjut. Lah, ini yang sudah kita sapu sebentar belum nanti. Nah, ini Bapak Ibu semua teman-teman, jadi kita sudah ada identifikasi ekosistem daratan ini dalam dan luar kawasan, mangrove pun yang di mangrove dan sepadan pantai ini kita bedakan kan gitu. Kemudian juga yang gambut. Gambut ini barusan Bu Dirjen Dewan Sumber Daya Air Nasional minta diskusi, tapi memang kalau konteks revegetasi masih kalau nggak salah tugasnya Pedas RH ya Bu Dirjen ya, revegetasi gambut. Tapi dalam konteks mengatasi hidrologi gambut itu teman-teman di PPKL. Namun bagaimanapun tetap upaya revegetasi ini bermanfaat signifikan terhadap kondisi tata air di gambut. Makanya gambut ini ada di 2 kaki sebenarnya di kita, di Pedas RH dan di PPKL. Namun upaya revegetasi tetap menjadi tanggung jawabnya di Pedas RH. Lanjut. Nah, ini sebenarnya sudah kita identifikasi Bapak Ibu semua, teman-teman dari Dinas Kehutanan maupun KPH, bahwa kita sudah mengidentifikasi ekosistem daratan berbagai kombinasi. Kalau dia lahan kritis, daerah sepanjang kritis, dan rawan bencana seperti apa. Ini sudah kita perlu jadi ada kombinasi dari 6 kemungkinan di ekosistem daratan. Kita juga identifikasi di 4 kemungkinan di ekosistem mangrove, 2 kemungkinan di sempadan pantai, dan 2 kemungkinan di ekosistem rawa gambut. Jadi ini sudah kita identifikasi semua, dan tinggal kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu semua dan stakeholders. Kenapa? Karena nanti ada beberapa usulan stakeholders yang bisa di-match-kan dengan ini, tapi ada yang kita akomodir apa adanya saja. Kenapa? Karena kadang-kadang kita memahami Pak Gubernur ingin nanam di sini, kan gitu, di situ, gitu. Tapi tetap kita harus siapkan ruang. Jangan sampai ada, ya kita tahu kan ada beberapa teman kita yang kena masalah hukum karena tidak ada payung
payung regulasinya gitu. Sehingga kita memberi fleksibilitas. Yang menjadi masalah adalah sudah begitu besar fleksibilitas yang kita tuangkan, masa sih masih di luar yang kita rekomendasikan, kan gitu. Jadi ini harus Bapak Ibu semua pahami. Mohon RURH ini sudah kita siapkan ruang cukup banyak, mohon ditaati. Kenapa? Karena apalagi, coba lihat berapa peluangnya, 6, 4, 10, tambah 14. Ada 14 kombinasi yang bisa kita siapkan untuk teman-teman melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan di sana. Jadi mohon tidak keluar dari kerangka ini. Kalau keluar dari kerangka ini jadi masalah lagi. Gitu. Makanya kemarin ini kalau sudah kita tetapkan, ini harus kita pegang teguh. Kenapa? Karena akan kita dorong menjadi semua target yang masuk ke dalam sistem registrasi nasional. Tadi Bu Dirjen sampaikan. Dan nanti pada saat kita melakukan evaluasi keberhasilan, tekniknya macam-macam. Saya sampaikan kemarin waktu ada Bu Dirjen, bahkan dengan, ya sudah lapor Bu Dirjen juga, waktu dengan World Resource Institute di Washington pun saya sampaikan, tidak bisa sampean mau pakai citra satelit resolusi tinggi pun untuk mengidentifikasi tanaman umur 4 tahun, 5 tahun. Belum bisa. Sekarang perhatikan, resolusi spasial, high res, untuk quick bird itu 1 meter. Berarti tajuk pohon 1 meter ke sana, 1 meter ke sana, 1 meter ke sana baru 1 pixel. Apalagi mereka biasanya cuma pakai yang spot 6, 30 meter. Jadi kumpulan pohon 30 meter bentangan itu cuma 1 pixel nilainya. Sehingga kita sampaikan, kita menggunakan teknik geotagging untuk mengidentifikasi bagaimana kondisi tutupan kayunya, tebangan hutannya, walaupun masih relatif kecil. Kenapa? Karena itu bisa menyampaikan mengenai pertama akuntabilitas dari aspek audit, keduanya kontribusi kita terhadap upaya-upaya pengurangan laju deforestasi. Dan begitu. Nah, ini perlu effort besar agar ada sinkronisasi kita dengan sistem pemantauan di Simontana. Bahwa memang betul-betul kita memberi kontribusi terhadap pengurangan penyampaian zero net deforestation. Ini yang harus kita dorong. Ini memang kita perjuangan betul dan kami juga sudah berusaha memasuk ke dalam sistem informasi pengolahan das, Bapak Ibu semua. Kenapa? Waktu kita perpisahan Pak Tandia di Hotel Mercure Jogja, sudah saya sampaikan bahwa ini kalau kita bangun dalam satu sistem, ini akan menjadi SPBE sebetulnya, Electronic Government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi akan kita ketahui RHA kita apakah berada dalam krisis atau tidak. Seperti itu, di dalam rawan bencana atau tidak. Kemudian mangrove-nya pas atau tidak di peta mangrove nasional atau tidak. Kemudian dia seberapa jauh manfaatnya. Itu sudah bisa kita identifikasi. Itulah SPBE sebetulnya. Jadi amat sangat computerized begitu. Tidak versi persepsi subjektif gitu tidak. Jadi betul-betul computerized. Jadi akan kita ketahui seberapa jauh keberhasilan kita. Lanjut. Nah, ini sudah kita identifikasi, jadi saya kira semua ini sudah kita masukkan, Bapak Ibu semua, termasuk reklamasi lahan bekas tambang, ini juga kita masukkan. Kemarin kalau salah Pak Sina sudah sampaikan juga terkait rencana untuk pemantauan dampak dari reklamasi melalui sistem pengamatan stasiun pengamatan arus sungai, kemudian pengamatan erosi sedimentasi dan sebagainya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu semua, saya tidak bicara yang rumit banget ini, tapi terutama yang teman-teman di Dinas Kehutanan maupun KPH, yang warna kuning muda ini, bahwa sudah ada usulan stakeholders di sini. Jadi tolong betul-betul dipegang. Kita sudah siapkan ruang itu. Jadi kita tidak hanya aspek ini semata, bahkan aspek politis pun misalnya dapil tertentu pengen gitu, itu direhabilitasi. Sudah masukkan di sini yang warna kuning ini loh. Tapi sudah tertuang di dalam RURHL. Nah itu kita jaga konsistensinya, bahwa itu menjadi referensi baku. Kan begitu, jangan terus keluar-keluar lagi. Bapak tahu kita lah, bahwa politik itu juga dinamis, kita tahu lah. Tapi sebetulnya kalau kemudian semuanya jadi dinamis, terus kapan kita punya rencana yang baku gitu kan. Ya jadi ini sudah kita sampaikan, dan bahkan kita sudah pakai strategi resolusi tinggi juga, ini sudah kita sapu semua sehingga harapannya sudah bisa mengakomodir keperluan dari lingkungan, keperluan dari stakeholder saja. Lanjut.
Lah ini sudah ada angkanya Bapak Ibu semua, sebetulnya Bu Dijen yang di kawasan hutan cuma 6,5 juta hektar yang di sini nih, HK, HLHP sudah kita identifikasi. Kalau di terestrial malah nggak begitu luas amat, sekitar 4 sedikit, 4,5 juta hektar di sini. Jadi kebanyakannya ada di sini. Jadi yang luar kawasan juga masih ada di sini. Jadi kita harus siapkan ruang, teman-teman dari Dinas Kehutanan, dari dana APBD misalnya di sana, sudah kita semua termasuk sebetulnya dalam benak kami Bu Dijen, entah BID, PRO, KBD, KBR itu adalah dalam skema besar RHL kita. Kita harus masuk ke dalam ini semua. Yang menjadi masalah adalah sekarang, bagaimana sistem monitoringnya, kan begitu. Kemarin waktu dengan World Resource Institute di Labuan Bajo, selalu dia tanya, bagaimana monitoringnya? Ini jadi problem. Kenapa pada saat kita bagi bibit dari BID Pro, lah itu bagaimana kita memonitor dia ditanam dan di mana? Kan begitu. Mungkin apakah juga ada kebijakan 10% dari persemian, itu hanya untuk, bukan hanya, itu adalah mendorong program penghijauan lingkungan yang dulu. Jadi menumbuhkan animo tanpa sistem recording, atau semua sistem recording. Tapi saya kira semua belanja pemerintah itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sistem recording itu tetap harus ada. Walaupun mungkin tingkat kedetailannya berbeda-beda, kan begitu. Ini harus kita sikapi bersama. Lanjut. Nah, ini juga sudah identifikasi jadi Bapak Ibu semua, jika suatu daerah ada banjir, kita sudah identifikasi di mana sumber daya air sudah ada di mana, banjir longsor juga ada di mana, kita identifikasi, bangkit juga ada di mana juga. Kemudian yang mangrove juga sudah ada. Walaupun kemungkinan akan ada pemutakhiran dari peta mangrove nasionalnya Bu Inge, konteksnya adalah begini, peta nasional itu adalah bukan peta operasional. Skalanya 1:50.000 paling tinggi. Teman-teman dikasih program evaluasi. Yang rancangan itu biasanya skala 1:500 gitu kan. Gitu kan? 1:1.000 gitulah. Operasional itu. Tapi 50.000 apa operasional? Enggak. Itu adalah peta-peta indikatif. Sebetulnya terminologi indikatif itu juga enggak ada. Yang namanya skala peta itu menggambarkan tingkat deviasi. 1:50.000 lebih besar deviasi daripada 1:10.000, 10.000. Itu, jadi nggak perlu menurut saya indikatif-indikatif gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah kita ngomong indikatif. Tapi yang jelas adalah semakin kecil skala peta, itu berarti semakin besar tingkat deviasi. Itu saja. Kemudian kalau kita ngomong operasional, ya nggak bisa. Makanya Bu Dijen tadi saya sampaikan, ada RTN, harus disusun, itu menjadi referensi dalam penyusunan rancangan T-1. Arahnya ke sana. Jadi ada alasannya kebijakan Bu Dijen bahwa penyusunan RTN 2023 tahun ini, 2024 juga tahun ini. Gitu. Lanjut. Saya kira ini data-data saja, Bapak Ibu semua. Saya kira tidak perlu saya ulas. Lanjut lagi. Nah ini petanya sudah ada. Lanjut. Ya ini jadi rincian masing-masing BPD sudah ada. Petanya sudah ada. Saya kira justru ini kesempatan teman-teman Dinas Kehutanan, KPH, untuk sinkronisasi data dan program, kan begitu. Nah nanti detailkan waktu nyusun RTN, sampai jenis volume kegiatan di mana, masyarakatnya seperti apa, itu menjadi kita sudah punya instrumen. Jadi Bapak Ibu tidak terlalu, kan gini, apakah mungkin kita mengetahui kondisi setiap jengkal wilayah kerja kita? Enggak kan? Nah ini sudah kita arahkan, tinggal di mana misalnya Mbak Ida akan mendetailkan di Sintang, kan gitu. Ya nggak apa-apa, resiko tujuan naik darat nggak masalah juga, kan gitu kan. Tapi yang jelas Mbak Ida sudah tahu ke Sintang kemana, ke arah mana kan gitu. Tidak ke Sintang terus kita buta nggak tahu apa-apa. Itu konteksnya ke sana, tidak serta-merta kemudian langsung operasional banget, itu nggak mungkin. Itu nanti di RTN maupun di rancangan T-1. Peta itu begitu, saya cukup lama, saya 3 semester, 4 semester kuliah kartografi. Itu seperti itu. Tidak mungkin 1:50.000 operasional. No way. Gitu, no way. Lanjut. Ya, ini sudah ada semua. Lanjut. Lanjut saja. Lanjut saja. Ya, terima kasih. Saya kira itu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dir. Ini waktunya hemat 15 menit karena tadi mulainya hanya 30
menit. 30 menit aja kurang. Tadi menarik sekali bahwa ini kan sudah disusun bersama sehingga nanti bagaimana, ini kan pada saat menyusun RU RHL ini kan sudah melibatkan dinas maupun KPH-nya, jadi sebenarnya mungkin sudah smooth lah, tinggal kalau ada kecil-kecil. Saya tadi menarik itu, indikatif itu sebenarnya enggak ada. Ya kalau toh masih ada, antara indikatif dan realnya itu juga tidak terlalu jauh simpangannya. Karena yang membedakan skala ini adalah simpangan ketepatannya. Semakin kecil atau besar Pak? Semakin kecil petanya ya, simpangannya semakin tinggi. Karena beda 1 senti jadinya tinggal dikalikan.